Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba untuk membahas sedikit tentang apa yang disebut sebagai cek dan biliet giro. Jadi ini adalah materi perkenalan mengenai dua produk bank yang lahir karena kita membuka rekening giro yang disebut sebagai cek dan biliet giro. Kita mulai dulu dari pengertian dari cek, gitu ya. Pertama, cek adalah surat yang berisi perintah dari nasabah kepada banknya untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis di atas selembar kertas gitu ya. Jadi lembaran cek gitu ya, yang ditujukan kepada siapapun yang membawa atau memegang surat tersebut. Jadi kalau misalnya saya punya rekening giro, saya punya cek, lalu saya ingin memberikan uang kepada Tuan A gitu ya. Lalu saya tinggal menulis kepada Tuan A atau saya hanya menuliskan surat di selembar kertas itu berisikan berapa jumlahnya, lalu saya berikan kepada Tuan A, lalu Tuan A tinggal membawa ke bank, lalu dia bisa mencairkan. Jadi sekali lagi, cek adalah surat perintah dari nasabahnya kepada banknya untuk mencairkan sejumlah uang yang tertulis dalam selembar kertas yang disebut sebagai cek. Nah, cek ini bisa dipakai dalam sebagai alat transaksi pembayaran bila terjadi jual beli, gitu ya. Ini pengertian dari cek. Sejarah dari cek, sebenarnya cek dikenal semenjak zaman Romawi kuno. Jadi sebelum adanya peradaban modern di zaman Romawi itu sudah mengenal cara perdagangan dengan menggunakan cek. Tetapi pada kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di Raja Harun al-Rasyid, para pedagang Muslim sudah menggunakan istilah syak yang merupakan akar dari kata cek dalam perdagangannya. Jadi ini ada sejarah dari dipakainya cek dalam transaksi keuangan, gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis cek. Yang pertama adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah sebuah cek yang kalau kita mengunjukkan atau ngasih selembar cek ini ke bank, kita dapat uangnya, gitu. Nah, dalam cek atas unjuk tidak dicantumkan kepada siapa uang itu diberikan atau kepada siapa cek itu diberikan. Jadi kalau misalnya saya mau ngasih uang kepada Tuan A gitu ya, tanpa saya menuliskan di lembar cek itu nama Tuan A, berarti disebut sebagai cek atas unjuk. Lalu cek atas nama. Cek atas nama adalah sebuah cek yang di lembar cek itu tertulis namanya. Misalnya diberikan kepada Tuan Ahmad Ali lah gitu, misalnya gitu ya. Maka disebut sebagai cek atas nama. Nah, selain disebutkan nama yang dituju, cek atas nama juga ada coretan, yaitu ada kata atau pembawanya dicoret. Jadi kalau misalnya selembar cek ini saya tulis kepada Ahmad Ali, lalu ada kata atau pembawanya saya coret, berarti ini disebut sebagai cek atas nama. Karena hanya Tuan Ahmad Ali aja yang boleh mencairkan cek, gitu ya. Ini adalah cek atas nama. Lalu gimana kalau misalnya atau pembawanya itu nggak dicoret? Kalau misalnya cek tertulis namanya, tapi atau pembawanya tidak dicoret, gitu ya, maka ini digolongkan sebagai cek atas nama atau cek atas unjuk. Jadi sekali lagi di lembar cek itu tertulis nama kepada siapa cek itu dicairkan, tetapi sekali lagi tidak dicoret atau pembawanya. Jadi yang tertulis namanya bisa mencairkan atau yang membawa walaupun namanya bukan Tuan Ahmad Ali misalnya gitu ya. Jadi dia bisa mencairkan juga. Ini adalah cek atas nama atau cek atas unjuk. Berikutnya adalah cek silang. Nah, ini ada sedikit koreksi. Saya pernah membaca satu referensi sudah lama gitu ya di buku Bank Lembaga Keuangan disebutkan bahwa cek atas silang adalah cek yang melewati proses clearing, tapi sudah direvisi oleh penulisnya bahwa cek silang adalah selembar cek yang ada diberikan tanda di pojok atasnya, kiri atas gitu ya. Ini berfungsi untuk memberikan kode kepada bank bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan, tapi bisa dipindah tangankan. Jadi uangnya nggak diambil dalam bentuk cash, tapi langsung dimasukin ke dalam sebuah rekening. Gitu. Jadi disebut sebagai cek silang. Jadi sekali lagi cek silang adalah cek yang mendapatkan sebuah tanda di lembar cek di bagian atas kiri atas itu, lalu oleh bank, maka cek ini akan diperlakukan sebagai cek yang tidak diambil dalam
bentuk cash tapi dalam bentuk pemindah bukuan. Jadi langsung masuk ke dalam rekening yang dituju. Gitu ya. Lalu cek mundur. Berikutnya cek mundur adalah cek yang kebetulan dibubuhkan tanggalnya tetapi tidak tanggal hari ini. Misalnya, saya memberikan kepada Tuan A gitu ya lembar cek tapi itu saya tulis tanggal pencairannya itu bulan depan. Maka ini disebut sebagai cek mundur. Jadi cek yang belum jatuh tempo gitu ya. Lalu berikutnya adalah cek kosong. Cek kosong adalah cek yang jumlah pencairan uangnya tidak sama dengan yang ada dalam rekening giro. Jadi misalnya saya memberikan kepada Tuan A cek sebesar 10 juta tetapi di giro saya itu cuma ada 9.500.000 gitu, kurang 500.000. Nah, karena ini tidak bisa dicairkan, maka ini disebut sebagai cek kosong. Jadi cek kosong bukan nggak ada uangnya, cuma sewaktu tadi mengambilnya jumlah uang dalam rekening gironya tidak mencukupi dari jumlah uang yang akan dicairkan atau yang diambil melalui cek. Ini disebut sebagai cek kosong. Itu adalah cek. Jadi kita ada sejarah cek, lalu ada jenis-jenis cek. Lalu berikutnya di sini adalah giro. Tadi cek, sekarang giro. Sama, giro juga hadir atau lahir karena kita membuka giro. Jadi bilet giro adalah sama cara kita mengambil uang atau memberikan uang kepada orang lain gitu ya karena kita mempunyai rekening giro. Jadi pengertian dari rekening giro adalah sebuah perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan dari rekening nasabah tersebut kepada rekening yang lain. Jadi hanya memindahkan. Ini perbedaan antara cek dengan bilet giro. Kalau cek itu dicairkannya tunai gitu ya, secara tunai biasa gitu ya. Tapi juga kalau misalnya bisa dicairkan juga dengan tanda silang berarti dipindah bukukan, jadi nggak ngambil uangnya cash tapi masukin ke dalam rekening. Tapi kalau bilet giro itu dipindahkan gitu ya. Jadi dipindahkan. Jadi surat perintah memindahkan uang dari satu rekening ke rekening yang lain gitu ya. Jadi bukan dicairkan. Jadi ini adalah perbedaannya. Secara bentuknya sama. Secara bentuknya dari bilet giro dengan cek ini selembar kertas gitu. Bentuknya panjang seperti kwitansi gitu. Cuma redaksinya memang beda gitu. Jadi yang satu cek dengan ketentuan sendiri, bilet giro dengan ketentuan sendiri. Saran saya sih kalau mau tahu bentuk cek dan giro silakan browsing aja di Google gitu ya, isi aja cek bentuknya seperti apa, lalu giro bentuknya seperti apa. Intinya hampir sama, cuma redaksinya berbeda gitu ya. Ini giro, pengertian dari giro. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila kita ngomongin tentang giro. Pertama, apabila bilet giro tidak dicantumkan nama penerimanya, sama seperti cek ya, atas unjuk, jadi tidak tertulis namanya, maka bilet giro ini sama juga seperti cek atas unjuk bisa dipindah tangankan karena tidak tertulis namanya, gitu ya. Beda kalau tertulis namanya. Kalau tertulis namanya berarti cuma orang yang tertulis namanya itu yang bisa mencairkan, gitu ya, atau memindahkan. Dalam hal ini sekali lagi bilet giro memindahkan. Tapi kalau misalnya tidak tertulis namanya, gitu ya, atau identitasnya, maka sekali lagi bilet giro bisa dipindah tangankan. Jadi bisa dipakai buat pembayaran, gitu ya. Lalu pembayaran bilet giro tidak dapat dilakukan dengan tunai. Yang tadi saya bilang tuh, jadi bilet giro hanya bisa untuk dipindah bukukan dan tidak dapat berpindah tangan melalui endorsement gitu. Kenapa? Karena nggak tertulis namanya, buat apa dipindah tangankan gitu. Jadi nggak harus pakai proses endorsement, jadi endorsement jadinya langsung langsung aja diberikan kepada orangnya. Kecuali kalau tertulis namanya. Kalau tertulis namanya berarti memang harus melalui proses endorsement atau pemindahan hak dari Tuan A ke Tuan B gitu ya. Itu dilakukan oleh bank gitu ya. Jadi sekali lagi karena sekali lagi bilet giro bisa diperlakukan seperti cek. Jadi bisa tertulis namanya kepada siapa, bisa juga enggak gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan antara cek dan giro. Pertama, cek dan giro lahir karena adanya rekening giro. Lalu berikutnya, cek dan bilet giro untuk pembayaran transaksi jual beli. Cek dan giro bisa tertulis namanya, bisa juga tidak tertulis namanya. Kalau nggak tertulis namanya berarti bisa dialihkan secara langsung. Lalu perbedaan cek dan giro, kalau cek itu diambil secara tunai, tapi kalau giro itu
hanya dipindah bukukan. Secara fisik bentuknya sama antara bilet giro dan cek, karena terbuat dari kertas, lembar kertas tentu panjang gitu ya, dan tulisannya juga hampir sama tapi tidak persis sama karena ada perbedaan secara redaksi antara apa yang disebut sebagai cek dan apa yang disebut sebagai bilet giro. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi mengingatkan lagi bahwa cek dan bilet giro bisa ada kalau kita bikin rekening giro. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang bikin rekening giro, nanti ujung-ujungnya nanti kan diberikan fasilitas untuk mencairkan uangnya. Bisa diambil dengan cara menggunakan cek, juga bisa juga dengan menggunakan bilet giro. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi yang merupakan sambungan dari materi yang terdahulu, video terdahulu yang membahas mengenai bagaimana penggalangan dana atau pengumpulan dana bank. Jadi di materi yang terdahulu membahas bagaimana bank mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara tabungan, dengan cara membuka rekening giro, dan dengan cara menggunakan rekening deposito. Jadi ada 3, tabungan, deposito, dan giro. Dan hari ini kita ngomongin giro lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita menggunakan atau mencairkan uang yang ada dalam rekening giro. Saya rasa untuk hari ini sudah cukup, jadi hanya menjelaskan pengenalan sedikit mengenai rekening rekening bilet giro seperti apa. Tentunya dalam prakteknya setiap bank mempunyai cara yang berbeda-beda. Tidak bisa dibilang bahwa semua bank mempunyai cara yang sama. BCA mungkin punya ketentuan yang berbeda dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri punya ketentuan yang berbeda dengan bank yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar teori, dan sekali lagi pelaksanaannya mungkin ada sedikit perbedaan antara masing-masing bank. Sekali lagi demikian dari saya, terima kasih semua perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video yang lain, dan jangan lupa tolong beri komentar di bawah kalau misalnya ada yang ingin mengetahui sesuatu, misalnya saya mau ini dong, saya mau itu dong, tolong jelasin ini dong, tolong jelasin. Siapa tahu saya bisa bikin videonya dan jadi pembelajaran buat yang akan datang. Begitu aja. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.